Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Damar Firdosi di channel YouTube yang membahas mengenai P3K maupun ASN bidang kelautan dan perikanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jabatan formasi yang banyak juga peminatnya, yaitu pengelola produksi perikanan tangkap. Oke, di sini saya akan membuat mengenai soal-soal P3K yang saya ambil dari berbagai macam referensi, baik itu dari kisi-kisi yang diterbitkan oleh BKN maupun dari kawan-kawan saya yang dulu sudah pernah melaksanakan ujian SKB P3T ini. Oke. Oke, sebelum saya lebih jauh, saya sedikit ingin mengenalkan kembali apa itu Dolphin Brain ya. Jadi Dolphin Brain itu adalah salah satu bimbel atau bimbingan belajar yang khusus kita mempelajari materi-materi yang akan keluar di P3K maupun CASN ya. Kalau di ASN itu ada yang namanya ujian SKB, kalau di P3K itu ada namanya kompetensi teknis. Nah, di sini kami akan mengajarkan ya materi-materi yang berkaitan tentang kelautan dan perikanan. Di bimbel kami adakan 14 kali sesi pertemuan. Di tiap sesi itu sudah ada materi-materinya. Jadi teman-teman akan mendapatkan guidelines atau akan mendapatkan cara-cara belajar, tutorial belajar, jadi tidak akan kesulitan. Dan materi-materi itu pun mendukung. Dan materi ini sudah kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada di BKN. Oke? Selanjutnya, kisi-kisi yang saya dapatkan ini adalah kisi-kisi yang berasal dari ujian SKB CASN. Nah, mengapa saya masih menggunakan ini? Karena dalam bidang pekerjaan, baik itu P3K maupun ASN yang sama-sama mengambil pengelola produksi perikanan tangkap atau singkatnya P3T itu tidak jauh berbeda. Sama-sama membahas mengenai kesabandaran, mengenai kapal perikanan, mengenai alat penangkap ikan maupun alat bantu ikan. Sehingga menurut kami, soal-soal yang akan muncul di kompetensi teknis itu tidak akan jauh berbeda dengan soal-soal yang telah muncul di ASN di bidang kelautan dan perikanan. Seperti itu ya. Oke, kita akan mulai contoh soalnya ya. Sebelum itu saya ingin membacakan sedikit ya, bahwasanya P3T ini itu memiliki juknisnya ada di Permenpan RB nomor 6 tahun 2017 ya. Dia ada 5 kategori ya, 5 kategori pekerjaan yang secara umum membahas mengenai kepelabuhan dan perikanan, kemudian membahas mengenai kapal perikanan, kemudian membahas mengenai rekomendasi teknis alat penangkap ikan maupun alat bantu penangkapan ikan ya. Kemudian mengenai pengelolaan sumber daya ikan, ini mungkin kaitannya dengan RFMO ya, Regional Fisheries Management Organization. Kemudian ada juga yang membahas mengenai pemanfaatan sumber daya ikan laut di pedalaman teritorial maupun perairan kepulauan. Ini kaitannya mengenai jalur-jalur penangkapan seperti jalur 1, jalur 2 maupun jalur 3. Oke. Next. Oke. Yang pertama, surat persetujuan belayar diterbitkan oleh A. Bupati atau wali kota, B. Pengawas perikanan, C. Direktur Jenderal Perikanan, D. Kepala pelabuhan, atau E. Sabandar. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 detik. Oke, ini sebenarnya tidak begitu sulit kalau teman-teman sudah pernah membaca permen KP-nya maupun di peraturan pemerintahnya ya. Jawabannya apa? Ya, jelas jawabannya Sabandar. Oke, nah, kita akan bahas mengapa Sabandar. Oke, dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Karya pada poin definisinya yang disebut dengan SPB atau persetujuan belayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh sah bandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar, meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelai kelautan kapal, kelai tangkapan, dan kelai simpanan. Di sini ada poin yang paling penting bahwasanya SPB ini merupakan sebuah dokumen. Dokumen penting, dokumen negara yang dikeluarkan oleh sah bandar. Ya. Jadi jawabannya bukan bupati, bukan pengawas, bukan direktur, apalagi kepala pelabuhan ya. Jawabannya adalah sah bandar. Teman-teman bisa membaca lebih lengkap mengenai peraturan sah bandar dan kepelabuhanan itu ada di PP 27 2021. Oke.
Lanjutkan. 2. Berikut ini dokumen yang tidak disyaratkan dalam pengajuan surat persetujuan belayar. Ya, ingat ya, di sini ada kata-kata tidak. Artinya di antara jawaban ini mana yang bukan syarat untuk pengajuan SPB. Yang A adalah logbook, B SLO bagi kapal di atas 5 GT, C surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, D PKL, E bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak. Oke. Silakan teman-teman menjawab, saya kasih waktu 10 detik. Oke, ada yang sudah tahu? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah logbook. Mengapa logbook? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, masih dalam peraturan yang sama yaitu PP 27 tahun 2021 bahwasanya untuk mendapatkan persetujuan belayar ya, maka dibutuhkan persyaratan A. Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nahkoda atau Master Sailing Declaration. B. Bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak. Ini ada di poin E ya. Oke. Yang C. Bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai bagi kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak non subsidi. Ya, ini tidak ada jawabannya. D. Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan. Oke. Kemudian yang E SLO bagi kapal perikanan berukuran 5 GT. Ya, ini jawabannya ada ya di sini ya, jawaban B. Kemudian STBLKK atau kedatangan ada di jawaban nomor C. Kemudian ada PKL. PKL itu adalah perjanjian kerjasama laut antara awak kapal dengan perusahaan atau awak kapal dengan nakoda. Semacam kayak agreement, perjanjian antar karyawan atau antar karyawan dengan perusahaan. Itu sekarang diwajibkan ya untuk pemenuhan SPB. Jadi di antara ini tidak ada kata-kata logbook, sehingga logbook bukan syarat utama dari pengajuan SPB. Mungkin ada yang belum tahu apa itu logbook. Logbook itu adalah sebuah dokumen yang berisikan ya, data hasil tangkapan, data lokasi penangkapan, data alat tangkap. Jadi logbook itu dibawa ketika orang itu sedang berlayar. Jadi ketika sebuah kapal perikanan atau kapal pengangkut ikan atau kapal penangkapan ikan ketika dia berlayar kemudian dia berada di fishing ground atau tempat daerah penangkapan ikan, kemudian dia mengambil ikan, dia harus mencatat di situ di mana dia lokasi penangkapannya, alat tangkapnya apa, hasil tangkapannya apa, itu harus dicatat. Itulah yang dimaksud dengan logbook. Oke, namun logbook itu bukan syarat daripada pengajuan SPB ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 3. Apabila penundaan keberangkatan kapal perikanan melebihi ya, dikosongin titik-titik jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, maka nahkoda atau pemilik kapal harus mengajukan SPB kembali. Oke. A 12 jam, B 24 jam, C 48 jam, D 50 jam, atau E 72 jam. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Ya, jawabannya apa teman-teman? Sudah tahu? Ya, jawabannya 24 jam. Oke. Mana aturan yang mendasarinya? Kita buka lagi slide berikutnya. Oke. Ternyata masih pada peraturan yang sama yaitu PP 27 tahun 2021 bahwasanya apabila penundaan keberangkatan kapal perikanan sebagai di mana maksud pada ayat kedua melebihi 24 jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan oleh Sabandar maksudnya ya. Nakoda atau pemilik kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan persetujuan belayar. Jadi intinya teman-teman, SPB itu hanya bisa dipakai dalam 1 hari atau 24 jam. Jika kapal tersebut telah diterbitkan SPB, dia tidak berangkat selama 24 jam, dia wajib mengajukan kembali SPB ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwasanya SPB itu hanya berlaku 1 hari, bukan 2 hari ya. Ini yang terbaru, hanya 1 hari atau 24 jam. Lebih daripada itu harus membuat kembali. Oke? Lanjut. Oke, sekarang kita ke gambar ya. Berdasarkan gambar, alat bantu penangkapan ini adalah, kita bisa lihat di sini,
A. Net sounder, B. Power block, C. Skipjack angling machine, D. Windstroll, E. Land troller. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Silakan. Oke, sudah? Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya D ya, Windstroll. Oke, kita bahas. Kenapa disebut dengan Windstroll? Teman-teman harus tahu ya, kapal penangkap ikan yang memiliki alat tangkap pukat hela atau nama lain dari troll, itu dia itu harus memiliki sebuah winch. Ya, winch itu fungsinya apa sih? Dia menarik jaring. Ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Troll dioperasikan ya itu dengan cara jaring yang berada di dasar ya. Kemudian kapal di atasnya, jaring ini akan bergerak ketika kapal bergerak sehingga membutuhkan sebuah winch untuk menarik jaring ya. Itu yang membedakan dengan pukat kantong atau pukat tarik. Kalau pukat tarik itu kapalnya diam tapi jaringnya yang diangkat ke atas ya, menggunakan mesin atau menggunakan tenaga tangan. Tapi kalau troll itu pengoperasiannya adalah kapal bergerak, jaring ikut bergerak. Makanya ada istilah sweep atau sapuan. Itulah mengapa perlu adanya winch. Winch di sini apa fungsinya? Dia menarik ya. Dia menarik jaring yang di dasar itu. Makanya ini sangat diperlukan sekali. Jadi kalau ada kapal yang seperti ini, bisa dipastikan itu adalah troll. Ya, seperti itu. Selanjutnya, net sounder itu adalah sebuah alat mendeteksikan. Tidak jauh berbeda dengan fungsi fish finder. Cuma kalau net sounder itu dia lebih bisa masuk ke dalam ya, seperti itu. Lebih luas area sapuannya. Kemudian kalau power block, oke, power block ini seperti katrol yang berada di eh, deck dari kapal. Biasanya dia bentuknya kayak tiang gitu ya. Tiang atasnya ada bulatan, ada katrolnya. Itu disebut dengan power block. Fungsinya apa? Fungsinya sama juga untuk mengangkat jaring dari air ke atas kapal seperti itu. Kemudian ada skipjack angling machine. Nah, ini adalah sebuah mesin pancing otomatis ya, yang biasanya ada di HT atau di pool online ya. Kan kita sudah tahu ya, HT itu adalah sebuah kapal yang bagian haluannya itu kan dia memang disengajakan lebar kayak lapangan. Dan biasanya ada orang-orang yang berdiri di sampingnya, kemudian dia menarik ikan ya dengan sangat cepat. Nah, sekarang sistem terbaru itu tidak usah menggunakan manusia, tapi menggunakan mesin. Jadi mesinlah yang melakukan pekerjaan manusia, disebut dengan skipjack angling machine. Kenapa dibilang skipjack? Karena alat tangkap, karena hasil tangkapan utama dari UHT adalah cakalang ya. Cakalang itu nama Inggrisnya adalah skipjack. Kemudian yang terakhir adalah land troller atau penarik benang ya, atau boleh dibilang ya land troller sebenarnya bukan gillnet ya, tapi lebih kepada uh, rawai tuna ya, rawai tuna itu disebut dengan land troller. Jadi dia pelempar ya, pelempar benang ya. Biasanya adanya untuk long line ya. Bukan teman-teman pengunci net ya, tapi long line. Jadi long line itu biasanya dari alat tangkap yang dari kapal kemudian dijatuhkan ke air, dia bisa menggunakan land thrower. Dia pelempar ya, pelempar benang ya. Oke. Selanjutnya nomor 5, oke. Berdasarkan gambar, kode A menandakan, oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya, yang A itu yang ini ya. Oke. A. Kode tempat pengukuran kapal. B. Kode daerah penangkapan ikan. C. Kode register kapal. D. Kode kewenangan pendaftaran kapal. Atau E. Kode kategori kapal. Oke. Saya kasih waktu 10 detik, teman-teman silakan menjawab. Oke ya, kita lihat jawabannya apa. Ya, ada yang benar. Kode kewenangan pendaftaran kapal. Maksudnya apa? Coba kita akan membahas per item ya. Apa itu GT, apa itu 100. Oke, di slide berikut ini. Oke, di sini kita ada keterangannya. GT 100 ya. Ini kode ini disebut dengan kode penandaan kapal. Ya, teman-teman bisa baca di permen KP-nya ya, di kode penandaan kapal. Di sini adalah kode yang sudah ketetapan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke.
Pertama, GT 100 menandakan ukuran kapal 100 GT. Nah ini kan yang tadi kita tanyakan kan, A ini merupakan kewenangan pusat. Kak, kalau kewenangan daerah namanya apa? Kalau kewenangan daerah biasanya itu dia hurufnya bukan A tapi B, ya. Kemudian C, kemudian D. Kalau A itu khusus untuk pusat, oke? Kemudian A001 merupakan nomor register kapal perikanan A001, oke? 711, oke, merupakan WPP NRI atau wilayah pengelolaan perairan. Nah, teman-teman wajib kalau mengambil formasi P3T ini hafal di luar kepala mengenai WPP NRI. Itu ada 11 ya, dari mulai 572 sampai 718. Ini teman-teman wajib mengetahui, wajib tahu daerahnya mana saja, dan wajib mengetahui alokasi kuota penangkapan ikannya ya, karena ada Capman terbaru kalau nggak salah 2022 itu mengenai alokasi kuota penangkapan per WPP NRI. Jadi kalau teman mengambil ini wajib untuk memahami di luar kepala ya. Oke. Kemudian habis 711 sampingnya apa? J3 adalah jalur penangkapan ikan. Oke, 12 mil laut. Teman-teman harus tahu jalur penangkapan ikan berdasarkan Permen KP 18 2021 ada 3 ya. Satu jalur satu dibedakan menjadi dua, satu A satu B, dari mulai 0 sampai 2 mil itu satu A, 2 sampai 4 mil itu adalah satu B. Kemudian jalur 2 dari mulai 4 ya, 4 dari mulai apa? 4 sampai 12 ya. Kemudian jalur 3 lebih dari 12 mil. Oke, artinya GT100 ini dioperasikannya di luar 12 mil laut. Bisa ke ZEE, bisa sampai laut lepas seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, ini mungkin kepotong ya, KPFG, kapal penangkapan ikan dengan jenis alat penangkap ikan berupa jala jatuh berkapal. Nah, ini sebenarnya sudah ada pengkodeannya ya. Nanti kalau teman-teman ikut bimbel saya, nanti saya akan berikan materi khusus satu buah slide mengenai penandaan kapalnya dan sangat lengkap sekali. Teman-teman wajib mengetahui secara baik mengenai penandaan kapal. Karena kalau teman-teman P3T itu biasanya bisa ditaruhnya di mana saja, bisa di Direktorat SDI, Direktorat Kapal Perikanan, Direktorat Pelabuhan Perikanan, bahkan bisa di UPT Pelabuhan Perikanan gitu. Bahkan bisa di SKPT ya gitu. Artinya ya teman-teman harus mengetahui basic daripada P3 ini. Salah satunya apa mengenai penandaan kapal ini. Oke? Oke teman-teman, mungkin itu saja ya latihan soal bagian 1 di formasi pengelolaan produksi perikanan tangkap atau P3T ini ya. Teman-teman kalau ada waktu bisa langsung chat kami untuk mengetahui ya Dolphin Brain, dan juga ini ada nomor WA-nya. Kami juga membuat satu buah video mengenai tips and trick lolos PNS dan PPK ya. Di sini ada dua narasumber, ada Kak Titian sama Kak Armando ya. Yang mana mereka berdua ini menjadi salah satu peserta dari batch pertama Dolphin Brain tahun 2020. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya doakan teman-teman dipermudah dalam belajar P3K di bidang P3T ini. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau sharing-sharing, bisa langsung menghubungi kami di nomor yang sudah ada di layar. Oke, terima kasih, tetap semangat. Nantikan part kedua mengenai soal latihan P3K, pengolahan produksi ikan tangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.